قتل في قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم من من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أجادكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Yang artinya ayat 177, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat 178, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu melaksanakan qisas berkenan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepada dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. 179, dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. 180, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 181, barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Sudah, Ustaz. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Joni dan Mbak Zahra Bella yang sudah memimpin tilawah kita pada pagi hari ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar bersama mata kuliah teori belajar. Kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, niat untuk menuntut ilmu. Semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mencontoh beliau, ya, mengamalkan segala ajaran beliau. Amin. Teman-teman semua yang saya banggakan, mari kita awali pertemuan hari ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Joni dan Mbak Zara ya, tadi sudah memimpin tilawah kita bersama. Tadi sudah kita baca surah Al-Baqarah ayat 177 sampai 181. Nah, dan terjemahnya juga sudah disampaikan tadi. Nah, teman-teman yang belum tilawah dapat tetap membuka mushafnya ya, dan terjemahnya halaman 27. Nah, berikutnya kalau kita sudah tilawah berarti ada hikmah yang kita petik, kita ambil ya dalam konteks kehidupan kita saat ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah ya yang sudah tuntas diturunkan ya, lengkap. Namun hikmah ya, hikmah ini hikmah dari Al-Quran yaitu diturunkan ya, kebetulan di bulan Ramadan saat ini gitu ya. Jadi hikmah Al-Quran diturunkan gitu ya. Jadi maka hari ini dalam rangka itu kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran ya, untuk kita terapkan dalam konteks kehidupan kita. Nah, dari teman-teman kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil ya dari tilawah bersama tadi? Nah, silakan bagi mahasiswa yang memiliki pendapat boleh menyalakan mikrofonnya. Nah, hikmah apa yang dapat kita ambil dari tilawah tadi? Dari Pak Joni, silakan Pak Joni. Ya, yang bisa diambil itu tentu meningkatkan ya iman kita kepada Allah SWT dan meningkat pada hari akhir, pada Rasulullah, dan lebih memegang pedoman-pedoman yang memberikan di sini mengajarkan bahwa adanya kita bisa saling menyedekahkan harta kepada karib atau kerabat yang kecil, orang-orang yang meminta-minta atau mendapat merdekakan budak, bisa lebih menegakkan sholat dan mengingatkan akan zakat, menepati janji, sabar, dan menegakkan hukum kisos ya, dan ada hukum wasiat atau dan waris.
Mungkin sebagian itu. Ya, dari Oke, baik. Bukan sebagian ini semuanya udah disampaikan oleh Pak Joni. Semuanya dirapel Pak Joni. Oke, enggak apa-apa ya. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Joni ya. Yang pertama kebajikan, kemudian kisos, hukum wasiat. Ini 3 bagian ya, yang konteks yang berbeda. Uniknya Quran itu ya, bahasanya itu terpencar-pencar ya. Tidak seperti ketika kita membuat buku gitu ya. Kalau membuat buku kan bab 1 membahas A, berarti isinya A terus gitu ya. Kalau di Quran enggak ya. Di Quran ini macam-macam isinya ya. Surat ini kebetulan surat Al-Baqarah. Dia isinya macam-macam ya. Ketika kita ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan misal kebajikan, nanti kita akan menemukan di surah-surah yang lainnya. Ya, inilah keistimewaan dari Quran gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengkaji lebih dalam ya, dari konteks bahasan yang kita dalami, ya maka kita harus membaca secara komprehensif ya dari kajian yang serupa. Kalau kita hanya membahas dari 1 ayat ini aja, ya nanti kita terpotong, gitu ya. Nanti seperti orang yang melihat Islam ini seperti seekor gajah, begitu ya. Islam ini seperti apa sih? Ada orang yang megang kakinya, perutnya, macam-macam sudut pandangnya. Nah, kita sebagai orang Islam ini seharusnya bisa membaca semuanya ya dalam satu konteks tertentu. Misal kajiannya terkait dengan hukum kisos, maka di situ ada ayat lainnya ya yang berhubungan dengan kisos, mulai dari tata cara, macam-macamnya dan lain sebagainya. Nah, inilah kelebihan dari Quran itu. Nah, itu betul ya yang disampaikan Pak Joni tadi, saya hanya menguatkan. Nah, yang pertama di ayat 177 tentang makna kebaikan. Ya, kalau teman-teman buka tafsir ya, orang Yahudi ya dulu dia menganggap kebaikan itu ketika menghadapkan wajahnya ke barat. Orang Nasrani menganggap kebaikan itu ketika menghadapkan wajahnya ke timur. Namun dengan turunnya ayat ini ya tidak demikian. Ya, makna kebaikan tidak demikian seperti yang dianggapkan oleh Yahudi Nasrani. Kita sebagai umat Islam, kebaikan adalah yang pertama masalah tauhid ya. Ini beriman kepada Allah. Nah, terus hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, itu pertama ya. Jadi keimanan ini adalah kunci, ketauhidan adalah kunci dalam memahami lebih dalam tentang ajaran Islam gitu ya. Ketika ketauhidan kita kurang tepat ya, kita menganggap misal ada kitab lain yang misal ada kitab Wida, kita yakini sebagai kitab terdahulu ya, itu nggak boleh ya, berarti itu masalah. Dan nanti ketika mengamalkan ajaran juga yang lebih dalam ya, nanti akan salah. Maka ini menjadi kunci tentang ketauhidan. Ketauhidan ini banyak sekali ya dibahas di Quran ya, tentang tentang penciptaan langit dan bumi, tentang proses lahirnya manusia ya dari benih, kemudian proses kandungan dan sampai lahir. Nah, itu semua berbicara tentang keesaan Allah ya, betapa besarnya Allah dalam mengatur segala hal secara seimbang. Itu hal yang berhubungan dengan ketauhidan. Itu pula terkait dengan kisah atau sejarah nabi-nabi terdahulu. Di Quran juga dikisahkan. Maka kita sebagai seorang Islam harus menguatkan kembali ya. Setiap hari harus kita kuatkan tentang keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
infak ternyata ya, infak sedekah. Ini adalah kebaikan atau kebajikan. Urutannya kepada siapa? Artinya kalau urut berarti prioritas ke tidak prioritas. Yang pertama kaum kerabat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni. Yang kedua anak yatim, ketika orang miskin, orang dalam perjalanan meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua adalah infak. Urutannya tadi ya. Jadi infak yang baik ya, atau sedekah yang baik ya, kepada kaum kerabat terlebih dahulu ya, yang membutuhkan. Lalu nanti urutannya sampai yang terakhir hamba sahaya. Itu memiliki. Jadi setelah beriman ya kita berinfak ya, bersedekah. Ini penting ya. Apapun itu ya. Sedekah tidak hanya harus dalam bentuk harta ya, macam-macam bentuknya, menolong orang lain, senyum dan lain sebagainya, yaitu termasuk sedekah. Kemudian yang berikutnya ini baru berkaitan dengan ibadah ibadah khusus, sholat, zakat, menepati janji, orang sabar, itu ya. Jadi ternyata sholat dan zakat ini urutannya di nomor 3 ya. Yang pertama keimanan, yang kedua ini infak, sedekah, dan yang ketiga ini sholat, zakat, menepati janji dan bersabar. Itulah yang dinamakan kebaikan. Tidak seperti orang Yahudi Nasrani yang dia menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur. Maka itulah orang-orang yang benar ya, mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi ini termasuk definisi takwa. Jadi takwa itu yang melakukan kebaikan tadi. Kalau tidak melakukan kebaikan tadi ya bisa saja nanti tidak masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Kemudian tadi hukum kisos ya. Kisos ini tahu ya teman-teman hukum kisos. Mbak Sylvia tahu kisos itu apa? Tes. Mbak Angela. Nih teman-teman pada lemus ini nampaknya. Apa enggak pada sahur ini? Nggih, Ustaz. Hukum kisos. Tahu kisos itu apa? Mbak Angela. Sofi, Ustaz. Oh, Sofi nih. Oh, Mbak Sofi. Oh, sama-sama nyala ini. Oh ya, Mbak Sofi. Nggih, kalau kisos itu adalah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia, Ustaz. Oke, betul sekali ya. Ya, ini hukuman yang setimpal atau yang sama bentuknya gitu ya. Kalau misal mukul ya kita dipukul, terus kita diapain kita sama, intinya begitu ya. Kalau dulu zaman Bani Israel ya, itu hanya ada hukum kisos saja ya. Kalau kita umat Islam itu disempurnakan ya kisos itu. Kalau misal ternyata korban memaafkan ya, ahli warisnya memaafkan, disuruh membayar diat kita boleh. Tapi kalau zamannya Bani Israel nggak boleh ya. Kisos ya kisos, tidak ada ganti yang lainnya gitu ya. Nah, inilah penyempurnaan ajaran dari ajaran terdahulu gitu ya. Terus berikutnya terkait hukum wasiat ya. Wasiat ini bagi orang yang akan meninggal itu wajib ya. Totalnya berapa? Total wasiat. Nah, ini wasiat berkaitan dengan harta ya. Jadi maksimal 1/3 dari total dari wasiat tersebut, harta tersebut ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total harta. Itulah hikmah-hikmah yang dapat kita ambil bersama tadi ya. Terima kasih teman-teman. Oke, saya akan presensi terlebih dahulu ya. Masih hasil
hadir, Angela hadir, Sofia hadir, Dian hadir. Hamzah ini kemana ini? Belum masuk ini. Saya minta tolong Pak Joni wis. Hubungi Mas Hamzah. Mbak Zahra Bella hadir. Pak Sofi hadir. Sama Mas Hamas. Mas Hamas saya minta tolong Mas Yazid ya. Hubungi Mas Hamas. Supaya hadir semua ini. Oke. Kita langsung masuk ke materi. Terakhir sampai mana teman-teman? Masih ingat? Belajar moral, Ustaz. Belajar moral ya. Oke. Oke, saya share screen. Oke, apa sudah nampak Mbak Dian Nur? Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Di pengantar ya, belajar moral. Nah, kita banyak bersinggungan dengan hadis dan Quran ya, karena memang dalam realita kehidupan moral ya, ini atau karakter bahasa kerennya ini masih menjadi topik yang selalu dibahas ya, enak dibahas. Hal itu sesuai dengan pengutusan Nabi Muhammad gitu ya. Nah, Nabi diutus untuk umat itu menyempurnakan akhlak. Jadi ini akhlak ini memiliki urgensi yang sangat penting. Sudah banyak pepatah ya, nasihat dan quote-quote ya bahwa moral atau karakter ini memiliki keunggulan tersendiri dibanding yang lain, gitu ya. Jadi berkarakter itu lebih utama, gitu ya. Nah, misalnya ya seperti apa hadis Nabi tentang mengajak menyambung tali silaturahim, memaafkan kesalahan orang lain. Ini moral ya. Jadi memang belum tentu ya ketika kita cerdas, ya, artinya secara kognitif kita bagus, namun secara karakter kurang, bisa saja ya. Nah, yang paling bagus itu ya kita cerdas, namun juga berkarakter. Itu malah yang paling bagus. Gitu ya. Misal lagi menyuruh mengimbangi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya. Nanti teman-teman dapat cari. Dan juga banyak Quran yang membahas tentang pentingnya karakter atau moral, ya. Seperti memaafkan kesalahan orang lain, mengerjakan amal ma'ruf. Ini surat Al-A'raf. Menolak kejahatan dengan cara yang baik, ya. Ini Fusilat. Menahan amarah dan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini semua berkaitan dengan moral. Gitu ya. Nah, kita nanti teman-teman harus bisa mengajarkan ini ya kepada peserta didik, ke siswa-siswa kita. Di sisi lain pelajaran umum itu kita kuatkan ya, matematika, IPA, bahasa, IPS, DSD, maka kita harus mengajarkan ini ya, kepada mereka. Ya, dengan cara mengintegrasikan ini dalam konteks pelajaran di kelas, gitu ya. Jadi ketika belajar apapun ya harus diiringi dengan moral atau akhlak atau karakter supaya siswa yang kita nanti didik tersebut mereka akan terbiasa melaksanakan dimanapun berada dan kapanpun waktunya, gitu ya, di rumah, di pasar, tetap mereka akan bermoral, gitu ya. Ini pentingnya belajar moral. Nah, terus ketika ada peserta didik yang tidak bermoral, yaitu menjadi PR tersendiri, gitu ya. Yang saat ini juga masih menjadi bahasan yang hangat ya untuk diselesaikan. Kemudian belajar moral merupakan kegiatan belajar untuk mewujudkan diri menjadi pribadi yang lebih berakhlak, ya, moral atau tingkah laku, dan watak yang bagus.
Nah, berbeda dengan karakteristik belajar lainnya ya, misal keterampilan dan kognitif ya. Nah, itu lebih mudah untuk diajarkan karena berhenti di keterampilan berpikir. Nah, misal Pak Joni mengajarkan matematika ke SD kelas 5, ya itu kan mengajarkan berpikir, belajar berhitung, menghitung dengan bagus. Namun berhitung dengan bermoral, misal nih ya, praktek jual beli, kalau diikuti dengan moral, dia jual beli dengan bagus, dengan jujur ya, dengan cara yang baik. Nah, ini yang susah gitu ya. Kan ada tuh ya penjual, misal kita tanya nih harganya, Pak ini harganya berapa? Kita sudah lihat-lihat, ternyata nggak jadi beli karena kita ternyata mengetahui kualitasnya jelek. Kalau penjualnya ini kurang bagus ya kita dimarahin ini. Bapak ini gimana? Ini sudah dilihat, ini jadi jelek barang saya, kok nggak jadi dibeli? Ya, kan kadang kita menemui penjual yang seperti itu, yaitu berjual atau mengaplikasikan ilmunya, matematikanya dengan tidak baik. Nah, kita ini nanti membentuk peserta didik itu mengajarkan moral yang demikian, gitu ya. Nah, maka kita perlu tekankan mereka pentingnya moral atau karakter akhlak tadi, ya, ke peserta didik. Ya, bahwa kita sebagai manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya ya karakter itu sendiri. Ya. Kalau hewan nggak berkarakter ya. Hewan mau duduk membelakangi induknya ya nggak masalah ya. Kambing mau misal kotorannya di depannya sendiri nggak masalah. Kita manusia nggak demikian, gitu ya. Nah, banyak contoh-contoh ya Quran ya, yang menyebutkan tentang belajar moral ini, gitu ya. Banyak nanti. Nah, nanti kita akan kaji ya. Maka teman-teman silakan nanti dipersiapkan mushafnya dan terjemahnya ya, agar kita mudah analisis. Nah, siswa atau anak akan dinilai berhasil belajar moral ya manakala mereka mampu mewujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ini indikator yang nampak atau mudah dilihat ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman mengajarkan tentang kebaikan, berkata yang baik, ya, ternyata itu dilakukan di kelas saja. Ketika di luar kelas ternyata kembali ke tabiat atau watak aslinya, ya, enggak berkata baik. Ya. Ya maka itu bisa dinyatakan pengajaran moral kita belum berhasil. Nah maka oleh karena itu belajar moral ini proses pembelajaran ya yang harus dilakukan dengan praktek langsung, simulasi, studi kasus. Jadi tetap diajarkan apa sih makna jujur. Namun jujur itu harus diterapkan dalam konteks sehari-hari. Misal jujur dalam mengerjakan PR dari guru, ya, jujur mengerjakan soal UAS, itu dipraktekkan langsung, ya, tidak diteorikan. Jujur menyampaikan pesan ke orang tua, ya, jujur menggunakan uang yang sudah diamanahkan oleh orang tua. Misal uang ini untuk membayar SPP, ya, tidak diselewengkan. Kalau dulu ya zaman saya itu di SD ada teman saya itu suruh bayar uangnya SPP malah dibelikan mainan. Ini enggak jujur ini ya. Nah, belajar moral ini juga ini berhubungan dengan keimanan. Ya. Maka yang menjadi aspek kunci dalam belajar mengajarkan akhlak ya kepada siswa itu iman. Ya, iman. Sama-sama jujurnya, yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Itu nilainya berbeda, ya, teman-teman. Contohnya begini, iman ini kan berhubungan dengan keyakinan, ya, keyakinan. Kita sebagai seorang Islam berarti meyakini bahwa apapun itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ini sepele, ya, namun ini menjadi dampaknya itu besar sekali nanti di belakang. Nah, betapa ruginya orang-orang yang tidak beriman, gitu. Misal orang tidak beriman, dia memberikan
uangnya kepada orang lain, maka itu tidak dihitung atau dinilai sebagai sebuah karakter atau ibadah, begitu ya. Nggak ada nilainya. Kita sebagai orang yang beriman sama memberikan barang, itu akan memiliki nilai ibadah, akan dinilai sebagai sedekah. Gitu ya. Sama-sama perbuatannya, namun nilai dan konsekuensi yang didapat berbeda. Sama seperti ketika ya ini Pak Joni ya yang sudah menikah. Pak Joni dulu ketika menikah mengucapkan ijab kabul ya untuk menghalalkan calon istrinya. Nah, itulah yang membedakan ya, sebuah ucapan ringan namun konsekuensinya besar. Ya, sedangkan yang di luar sana yang tidak beriman ya mau campur dengan lawan jenis, mau ke siapapun bebas ya. Hanya dibedakan dengan ucapan ijab kabul, namun dampaknya sangat besar. Ya, ini perlu kita tanamkan kepada nanti peserta didik kita. Kita mengajarkan tentang belajar akhlak itu. Ya. Nah, terkait dengan teori modern nanti saya sampaikan di akhir ya teman-teman. Nah, saya ingin menggali lebih dalam terkait dengan sumber primer kita ya di Quran itu. Kemudian jika anak atau siswa sudah tumbuh ya atas dasar keimanan yang kuat tadi ya, ini pendapat dari Uluan Nasih ya, dididik untuk memiliki rasa takut kepada Allah, bergantung, meminta pertolongan, berserah diri kepada Allah, maka mereka akan terjaga dari fitrah ya. Maka akar atau pondasi utama ketika kita mengajarkan akhlak ya, itu adalah keimanan tadi. Maka konsep sebelumnya kan belajar keimanan ya, maka pondasi utama adalah keimanan ya. Mulai dari kecil ya saya review, kita kenalkan kalimat tauhid ya, kemudian kita kenalkan syahadat ya, mereka sudah berumur 1 tahun kita kenalkan syahadat, kemudian kita kenalkan nabi-nabi dan lain sebagainya ya, itu dalam rangka untuk menumbuhkan keimanan. Tetapi jika keimanan yang dibangun pada diri siswa masih lemah, maka mereka akan mudah terombang-ambing ya. Tanpa adanya pendidikan iman, maka tidak akan mewujudkan yang namanya perbaikan ya, kemapanan hidup. Ya, ini dampaknya. Jadi iman ini adalah fondasi utama sebelum kita mengajarkan akhlak. Maka iman harus kita kuatkan terlebih dahulu, gitu ya. Karena ini berupa keyakinan. Kalau yakin akan bisa, tapi kalau nggak yakin nggak bisa. Ya, seperti orang ketika ingin menyeberangi sebuah sungai ya, dia yakin bisa melompat, ya, maka akan bisa. Hanya berbekal keyakinan. Namun karena dia nggak yakin, ya, maka melompatnya ya nggak sejauh orang yang yakin, gitu ya. Sehingga nanti dia jatuh sungai dan hanyut, ya, gitu. Nah, segala perbuatan yang ada di sekelilingnya ya akan diterima tanpa melihat benar atau salah. Akhirnya dengan kondisi yang seperti itu, secara perlahan moral siswa akan terkikis sedikit demi sedikit. Ini akibat dari iman yang kurang kuat. Ya, karena bimbang tadi ya, namanya orang bimbang ya, nggak tahu ya, mana benar mana salah. Ini valid tidak valid, maka mudah terombang-ambing. Inilah konsekuensi yang membedakan kita nanti dengan yang berilmu juga ya. Nah, sekarang kan era saat ini banyak berseliweran informasi. Kalau kita tidak yakin satu berita yang kita anggap valid, yang kita akan mudah terombang-ambing. Kita mudah mengikut atau hanya ikut-ikutan terhadap tren tertentu. Orang pakai mode ini kita ngikut gitu ya, tanpa kita memiliki ilmu di dalamnya. Terus berikutnya ya, di penjelasan berikutnya, moral ini juga berhubungan dengan nafsu ya. Jika nafsu susah dikendalikan, maka penyimpangan moral akan mudah terjadi gitu ya. Jadi anak ini selain memiliki potensi berpikir ya teman-teman, memiliki potensi berpikir, berkembang, mau belajar, dia juga di sisi lain memiliki nafsu.
yang mana setiap anak ini memiliki berbeda-beda nafsunya, ada yang besar, kecil, sedang. Nah, besar kecilnya tersebut dipengaruhi oleh keimanan, kembali ke keimanan tadi, gitu ya. Kalau dia besar, berarti kan tidak bisa mengendalikan nafsunya, ya, berarti keimanannya ini tidak bisa membatasi atau mengikis atau mengurangi dari besarnya nafsu tadi. Tapi kalau keimanannya kuat, ya, itu sedikit-sedikit nafsu yang buruk bisa dikurangi. Ya, seperti ketika kita melihat peserta didik kita ya, yang suka mengejek temannya, suka membuli temannya, ya pasti dia beranggapan bahwa hal itu dilakukannya ya atas nafsunya, gitu ya. Nah, maka kita harus tanamkan bahwa perbuatan tersebut tidak benar, gitu ya. Itu di sisi Allah akan dinilai sebagai perbuatan yang dosa, misal kita ajarkan seperti itu. Konsekuensinya dosa nanti mendapat hukuman. Nah, anak tertanam konsep tersebut, maka dia akan berpikir ini ya, oh iya, nanti kalau saya tetap membuli dia, wah nanti saya dapat dosa. Akan berpikir seperti itu. Atau kita ajarkan terkait dengan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, misal kamu ketika memiliki adik, terus kemudian adikmu diajak oleh teman lain, ya dibully oleh teman lain, kamu perasaanmu gimana, gitu ya. Kita kembalikan ke dia supaya dia bisa berpikir, gitu ya. Oh iya, ya saya akan nggak rela, gitu. Ya, anak seperti itu, ya kelas 1 itu sudah bisa diajak. Ya, berpikir seperti itu sudah bisa. Gitu ya. Ini contohnya saya terapkan di anak saya sendiri, gitu ya. Ketika saya menemukan dia ini menjahili teman, gitu ya. Yani memukul temannya. Kemudian saya balas pukulan, gitu ya. Ini untuk mengajarkan bahwa perbuatan tersebut nggak boleh. Nah, saya pukul sama, dia mukul, saya pukul nih. Nah, ini anak saya sendiri, gitu ya. Jadi saya ajak dialog ini, kamu rasanya dipukul ini gimana? Gitu ya. Oh ya sakit, sama. Dia ketika kamu pukul juga sakit. Gitu. Jadi jangan kamu ulangi ini perbuatan ini. Kalau dia sakit, terus kemudian nggak bisa mainan dengan kamu, nggak bisa mengajak main kamu lagi, kamu nggak punya teman, bisa diajak komunikasi seperti itu ya. Akhirnya nggak diulangi lagi. Gitu. Nah, itu dialog sederhana yang mengaktifkan keterampilan berpikir logis, ya, kritis siswa, gitu ya. Dan nanti dia akan mengasah keterampilan berpikir yang lebih keterampilan kognitif lainnya, gitu ya. Misal kita ajarkan dia matematika, itu akan mudah nyantol, gitu ya. Karena konsep kehidupan sehari-harinya dia ini bisa, gitu ya. Nah, tahu penyebab, tahu dampak, gitu ya, sehingga mudah untuk diajarkan konsep lainnya. Misal konsep kebersihan, konsep penjumlahan pengurangan, terus konsep dan lain-lainnya ya. Konsep pelajaran IPA lain-lainnya itu akan mudah, gitu ya. Karena anak sudah bisa diajak berpikir secara kritis dan logis. Nah, hal tersebut sesuai dengan surat Al-Qasas ya, ayat 50. Yang intinya siapapun yang mengikuti hawa nafsunya maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah, walaupun itu sedikit, gitu ya. Nah, ini naudzubillah, gitu ya. Jadi yakni apa itu kuncinya tadi adalah keimanan. Nah, banyak tokoh di dunia yang menyatakan betapa pentingnya belajar moral ini ya. Seperti Begot ya, Mahatma Gandhi, Kant, Einstein. Ya, misal pendapatnya Einstein mengatakan ya dia kan penemu teori relativitas waktu ya. Ilmu tanpa keimanan ya, itu akan menyesatkan. Dan keimanan tanpa ilmu yaitu kebodohan. Ya. Sehingga terkenal ya si Einstein ini kan dulu oleh Barat dibujuk ya untuk membuat bom, gitu ya. Nah, karena Einstein ini berkeyakinan jikalau nanti perbuatan itu salah dan melukai orang, akhirnya nggak jadi dilakukan. Dampaknya besar sekali, gitu ya. Berikutnya, bagaimana cara mengajarkan moral pada siswa kita,
pada peserta didik kita. Nah, tadi saya menyinggung banyak hal ya, bahwa pondasi dalam mengajarkan moral atau akhlak ini adalah keimanan. Moral orang tua atau guru memiliki peran yang sangat besar. Guru menjadi kunci keberhasilan belajar moral anaknya. Oleh karena itu, guru hendaknya menjadikan dirinya teladan dan contoh bagi siswa-siswa. Maka yang paling tepat yakni dari gurunya sendiri. Ya, kita sendiri praktekkan, gitu ya, supaya mudah dilihat. Oh, contoh mempraktekkan karakter A seperti ini, gitu. Sehingga siswa akan mudah menangkap ya, bahwa moral itu tidak sekedar teori, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nampaknya waktu habis ini. Sangat singkat sekali ya. Tidak apa-apa, yang penting kita dapat. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Oh ya, tadi saya salah menyebutkan ya. Berikut itu PAC ya, menyebutnya itu salah satu tokoh psikologi. Silakan jika ada yang bertanya, berdiskusi, konsultasi. Kalau tidak ada berarti cukup, waktunya sudah selesai ini. Barangkali teman-teman nanti. Oke, terima kasih Pak Joni ya. Oke. Barangkali nanti teman-teman mengikuti perkuliahan lainnya ya, berarti kita cukupkan untuk perkuliahan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan tetap tuntaskan untuk materi ya, teori belajar ini. Baru nanti kita selingi dengan pembimbingan tugas ya. Masih ingat ya tugas akhirnya? Atau ada yang lupa? Saya cek nih, Mas Yazid, tugas akhir mata kuliah ini apa? Halo, Mas Yazid? Masih di tempat atau berburu makanan? Atau di mana ini? Tes. Oke, nampaknya ditinggal ibadah tidur. Ya, betul. Oh, betul. Apa Mas Yazid? Gimana tugas akhir? Tugas akhir mata kuliah ini apa? Lupa. Oke, kita cek yang lainnya ya, biar nggak lupa. Saya ingatkan ini. Mbak Dian, masih ingat tugas kita? Tugas akhir kita? Kita kuliah ini. Mbak Dian, tes. Atau Mbak Angela? Oke, apa Mbak Angela? Atau sudah lupa semua nih, kayak Mas Yazid? Membuat artikel gitu, Ustaz. Kita cek. Kita penelitian studi kasus. Oke. Apakah betul Mbak Zahra? Ya Ustaz. Oke, betul ya. Jadi kita praktek studi kasus ya. Boleh adik-adik kita di rumah, boleh anaknya tetangga, boleh siswa di sekolah ya. Silakan dipilih supaya melihat lebih dekat tentang praktek belajar mereka gitu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.